Update badangan belantong di hari kelima. Kita buka kardus, kita lihat isinya. Masih hidup atau kondisinya justru memburuk? Tenggat masih bersuara. Kemudian hal kedua yang perlu diperhatikan yaitu kondisi dari kotoran merpati. Apakah kotorannya normal atau justru berair atau berwarna hijau? Tentunya di masa menyembuhkan merpati yang sakit, jenis kotoran merpati menjadi salah satu indikator apakah kondisi merpati membaik atau justru memburuk. Kemudian kita cek-cek dulu kondisi tembolok. Tembolok terlihat sudah kempes, yang berarti bahwa makanan dalam semalam habis menjadi kotoran. Hal itu juga menjadi salah satu indikator bahwa kondisi pencernaan merpati dalam keadaan normal. Di hari kelima ini, kondisi kepala merpati masih terlihat tengkleng. Tetapi untuk kondisi mata merpati sudah terlihat jernih. Kemudian kita lihat juga kondisi dada merpati yang masih terasa kurus. Sedari awal datang memang kondisinya sudah kurus dan kemungkinan memang sudah beberapa hari merpati ini tidak makan. Akibatnya kondisi badannya susut. Semoga saja tidak dibarengi cacingan ya. Dan seperti biasa pemberian vitamin B kompleks menjadi awal untuk sarapan merpati kali ini. Tetapi sebaiknya tidak usah dibasahi ketika memberikan vitamin ini. Bisa-bisa lumer seperti dalam video. Setelah pemberian vitamin B kompleks tadi, kita lanjut dengan vitamin dari herbal. Entah apa saja vitamin yang terkandung dalam herbal, mulai dari herbal jahe, kencur, kunyit, serai cabai jawa, dan lain sebagainya. Pasti kandungannya akan sangat bermanfaat untuk merpati yang sedang sakit. Suapi satu persatu supaya kapsul bisa ditelan dulu. Sambil dijeda dulu ya kawan-kawan karena Prit baru pulang nih. Barusan diterbangkan 10 meter tapi neblok di pohon. Oke, lanjut ke merpati pelontang ini lagi. Kita sambil mengamati kondisi kepala merpati ini yang sedari awal ketika datang, kepalanya masih sering kali bergoyang, khas orang-orang Vrindavan. Semoga saja bisa cepat normal ya kawan-kawan. Coba kawan-kawan amati sendiri, kepala merpati ini masih sering godek-godek sendiri. Tetapi semoga saja seiring berjalan waktu, mendapat perawatan yang lebih baik, pemberian herbal juga tidak ketinggalan. Semoga saja di hari ke-6, 7, 8, dan seterusnya, kondisi syaraf kepalanya bisa semakin membaik. Untuk yang ini kita berikan paracetamol ya kawan-kawan. Sejumlah kecil saja, satu tablet bisa dibagi sampai 20 kapsul. Setelahnya bisa kita lanjut pemberian sarapan pagi. Ayo buka mulutnya, kamu sedang dirawat, semoga cepat sembuh ya. Oke mantap, meski selalu saja sedikit berontak, tapi semoga saja ini jadi indikator bahwa performance merpati ini bakalan door. Seperti biasa, bubur sudah dipersiapkan berupa gilingan fur ayam serta millet. Racikan semacam ini sebetulnya sangat bermanfaat untuk mengetes kondisi dari pencernaan merpati yang sedang sakit. Apalagi ketika kondisi merpati yang sakit juga memiliki masalah pada pencernaannya. Oleh karena itu, pemberian bubur semacam ini bisa membantu merpati yang sakit untuk mencerna ataupun mengolah makanan. Yang penting cara memberikannya dengan sabar-sabar dan selalu sabar. Sulit sekali, sulit. Oh, nggak mau tapi harus dipaksa ya karena makannya
Ya, ada proses tumpah-tumpahnya juga. Pokoknya nggak ada kurang-kurang rasa sabar ketika merawat merpati bandangan yang sebelumnya tidak pernah di hand feeding. Ya, contohnya seperti merawat bandangan yang satu ini. Salah-salah, cairan bakal masuk ke saluran pernafasan merpati. Jadi nikmati aja prosesnya, biar nantinya merpati bisa sembuh. Bisa kita tes cara terbangnya, biar ngawang tinggi bareng koloni. Yuk, yuk, ayo percobaan ke beberapa kalinya. Meskipun lama, yang terpenting makanan bisa masuk ke dalam tembolok merpati, menjadi energi, serta kesembuhan merpati. Meskipun sudah beberapa kali menolak untuk disuapi, berontak setiap kali spet masuk ke dalam mulut, tetapi yang kali ini tetap ditolak. Sabar, masih tetap sabar. Tujuannya masih satu, yaitu mengisi tembolok merpati yang sakit ini full penuh dengan nutrisi. Dan bubur sudah masuk ke dalam tembolok merpati, sukses sudah kali ini. Dan kita lihat besok akan ada cobaan macam apa lagi. Terlihat membolok merpati sudah full, sudah kenyang, tinggal dibawa rebahan. Kita biarkan merpati beristirahat lagi, menghangatkan badannya lagi, istirahat penuh, supaya badannya bisa kembali sehat lagi. Sebelumnya kita akan beri tambahan makanan lain dulu, sebagai tambahan nutrisi yang sangat bermanfaat, serta untuk menunjang imunitas merpati. Kawan-kawan juga pasti tahu makanan apa yang kita akan tambahkan. Kawan-kawan sudah tahu bukan makanan tambahan untuk merpati yang sedang kita lihat bersama. Memang yang kali ini sudah dikupas, tapi jika belum dikupas warnanya bakal hijau. Pemberian bijian kacang hijau sengaja diberikan dalam kapsul supaya ketika disuapkan ke merpati bakal lebih mudah. Kawan-kawan tahu sendiri kan gimana si merpati selalu berontak ketika diberikan makanan atau disuapi makanan. Jadi untuk kali ini dimasukkan ke dalam kapsul menjadi solusi. Bijian kacang hijau sudah terkumpul sebanyak ini. Nanti kita akan berikan satu persatu dan nantinya jika ada solusi yang lebih baik, maka solusi ini akan kita hapus atau ganti. Ya, sisa segini saja kapsul berisi bijian kacang hijau. Oh ya, saya mau coba masukkan merpati ini ke dalam aviari koloni. Saya cuma mau cek kondisi kepala merpati yang dulu waktu awal dia datang, kepalanya masih sangat tengkleng. Coba nanti kita perhatikan bersama ketika dilepaskan. Buset, malah takut semua merpatinya. Sepertinya memang karena mereka tidak pernah melihat merpati yang kepalanya pelontang atau putih. Bisa jadi mereka berpikir kalau merpati itu merupakan predator. Coba kita biarkan dulu sebentar lagi, sebelum nantinya merpati bakal saya ambil dan masukkan ke dalam kardus lagi. Oh ya, sambil kita fokus ke tujuan awal tadi, yaitu untuk perhatikan kepala merpati. Dan sepertinya tengklengnya masih terlihat, begitu juga kepala merpati-merpati koloni yang terlihat ketakutan. Oh ya, kali ini karena sudah sekitar 5 hari, kaki dari merpati ini terpasang koyo cabe. Jadi bakal saya copot koyo cabenya, karena suhu tubuh dari merpati ini juga sudah mulai normal. Oh ya, kemarin untuk penghangatnya, selain saya masukkan ke dalam kardus, pemberian minyak medicated juga dilakukan. Hal itu sangat membantu suhu tubuh merpati supaya tetap hangat. Tapi BTW yang punya merpati ini termasuk cukup care juga ya, karena kepikiran buat berikan koyo cabe pada kaki merpati yang sedang sakit. Tinggal satu lagi koyo cabe yang belum dilepas. Semoga tidak ada perubahan suhu tubuh ya, tetap dalam kondisi normal, tidak justru kembali kedinginan.
Oke, sudah cukup. Kaki merpati sudah bersih. Bisa kembali simpan dalam kardus. Sampai besok sore kita cek lagi kondisinya. Oh ya, ini kondisi sekitar area dubur atau kloaka merpati yang bulunya berwarna hijau, bekas kotoran merpati yang kelaparan. Tetapi sekarang sudah aman karena setiap kali buang kotoran dalam kardus, warna kotorannya sudah normal. Karena pemberian makan terakhir kali tadi pagi, sore ini juga akan kita beri makan lagi merpatinya sebagai bekal untuk tidur malam. Tapi kali ini buburnya berbeda karena hanya berupa fur ayam yang dilumatkan. Bubur semacam ini juga biasa saya berikan untuk membantu para indukan merpati bantu loloh piyik-piyik mereka. Perbedaan dari bubur ini hanya terletak pada campurannya saja, karena bubur ini ditujukan untuk merpati yang sedang sakit. Oleh karena itu, beberapa powder atau bubuk herbal juga disertakan. Besok-besok lah saya bakal spill apa saja sih bubuk yang biasa dipergunakan, bubuk herbal tentunya, yang biasa dipergunakan untuk campuran makanan dari merpati yang sedang sakit. Dan seperti biasa ya, merpati selalu saja berontak ketika hendak disuapi atau di hand feeding. Ya, percobaan pertama gagal. Siapa tahu percobaan kedua, 3, 4, 5, dan seterusnya berhasil. Percobaan yang kedua gagal. Meskipun bubur masuknya sedikit demi sedikit, yang terpenting tidak bercecer tetapi masuk ke dalam tembolok. Mantap, tinggal sedikit lagi. Ya, akhirnya semua bubur dalam satu spet bisa masuk ke dalam tembolok dengan sempurna. Tembolok sudah buncit, yang artinya stok makanan untuk semalaman sudah aman. Kita bersihkan dulu sisa cemong-cemong, sisa fur tadi, supaya bulu merpati tetap cantik dan juga menawan. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang sudah selalu menonton. Silahkan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.